سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudaraku kaum muslimin, ikhwati wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut bagi kita semua di pagi hari ini untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Menjadi satu kelaziman bahwa Allah tabaraka wa taala pada setiap pagi Allah berikan rahmat dan inayah kepada kita sekalian, sehingga kita berharap di pagi hari ini kesehatan yang Allah berikan kepada kita, waktu luang yang telah Allah karuniakan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan juga kesehatan yang begitu mahal nilainya Allah karuniakan pula kepada kita sekalian, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih. Yang harus kita tunaikan adalah kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulan aw fi'lan, baik kita bersyukur dengan perkataan kita alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, atau amalan dalam bentuk perbuatan, yaitu meningkatkan ketakwaan dan juga ketaatan kita kepada Allah Jalla wa ala. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya di pasca Ramadan ini harapan-harapan kita begitu besar. Allah tabaraka wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Jalla wa ala. Harapan pula semoga kita semua mendapatkan kemerdekaan jiwa kita dari ancaman-ancaman neraka Allah Jalla wa ala. Harapan pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa berada di atas Islam dan iman serta sunnah kita, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Ini harapan-harapan yang begitu besar, harapan-harapan yang senantiasa tidak boleh terputus dari jiwa seorang muslim. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan pernah tahu apakah kehidupan yang baik mengakhiri atau kematian yang akan menghampiri kita itu mengakhiri dengan kebaikan, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Maka tidak ada sesuatu yang lebih wajib bagi kita tunaikan adalah kita bermohon ma'unah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bertambah hari bertambah baik ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka, atau doanya apa setiap pagi hari? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami untuk senantiasa bisa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan juga senantiasa baik dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita pun tetap tidak keluar dari ibadah kita kepada Allah Jalla wa ala. Bapak-bapak dan ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di antara bentuk kesyukuran kita itu adalah memanfaatkan ilmu untuk terus kita bertolakul ilmi dari apa yang barangkali pernah kita pelajari, kemudian diingatkan kembali, dari apa yang belum pernah kita ketahui, kemudian kita ingin mengetahuinya. Ini adalah salah satu bentuk kesyukuran. Maka kita masih akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Al-Mawsu'ah atau Mawsu'ah Al-Adab Al-Islamiyah ini, ensiklopedia adab Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk di adab al-adzan. Ya, adab al-adzan. Yaitu tentang adab dalam masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah adzan. Ikhwati wa akhwati, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Adzan bagi kita kaum muslimin itu adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam masalah syiar Islam. Bahkan ciri sebuah negara salah satunya itu adalah bisa dikategorikan sebagai negara Islam, daulah Islamiyah itu manakala di dalam daulah tersebut diperbolehkan adanya syiar azan. Ya. Kalau dalam satu negara tidak boleh terdengar suara azan di telinga masyarakatnya, maka ini sebagai tanda daulah itu bisa dikatakan sebagai daulah Islam. Ya. Yang paling utama dan sebagai tanda yang paling utama bahwa sebuah negara itu dikatakan daulah Islamiyah itu adalah tersebarnya dan terdengarnya, dikumandangkannya suara-suara azan dari masjid-masjid yang ada di masyarakat tersebut. Sehingga tidak boleh bagi seseorang siapapun untuk menghalangi terdengarnya azan dari telinga kaum muslimin. Setinggi apapun jabatan seseorang tidak boleh. Ya. Hatta dia wakil presiden pun nggak boleh. Ya, cukup udah azan di masjid saja, dalam masjid saja, tidak boleh keluar sampai di luar karena mengganggu toleransi beragama atau umat beragama dan yang lain juga bisa. Azan adalah syiar yang utama. Ya, syiar yang utama sebagai bukti bahwa kita adalah sebagai seorang muslim. Maka di sini dikatakan bahwa innal adzana min sya'airillahi ta'ala wa huwa min a'zami sya'airil Islam. Sesungguhnya adzan itu adalah bagian dari syiar-syiar Islam, bahkan itu yang paling utama dalam syiar Islam. Akan tetapi kemudian ketika kita mendapati azan ini di masyarakat, kemudian dengan berbagai macam cara yang kemudian juga dimanfaatkan bukan kepada fungsi utamanya, maka kemudian keluarlah seseorang itu dari tuntunan azan itu sendiri. Apa sebenarnya fungsi dari azan yang paling utama dan tidak ada fungsi lagi dari azan kecuali untuk ini? Yaitu apa fungsinya? Idzanun wa i'lamun bidukhuli waqti sholatil maktubah, sebagai bentuk pengumuman bahwa waktu sholat wajib itu telah tiba. Artinya seseorang ketika mendengarkan azan yakin bahwa ini waktu sholat wajib ini sudah tiba. Ini fungsi yang paling utama dari azan. Bukan untuk memperdengarkan sesuatu yang lainnya, atau bukan sebagai pengganti. Dalam logikanya kita, anak baru lahir diazankan karena logika kita mengatakan ini biar anaknya soleh. Pertama kali suara yang didengar ketika dia lahir itu yang terdengarnya adalah bunyi apa? Azan, kalimat-kalimat thayyibah. Itu akal kita berbicara seperti itu. Padahal secara akal pun bisa saja dibantah. Ya, karena ketika kepala bayi baru lahir itu yang terdengar suara bidannya bisa jadi. Ya kan? Untuk menenangkan suara perawatnya. Bahkan hampir saya tidak pernah melihat orang yang mengatakan bahwa azan di telinga bayi yang baru lahir itu tujuannya untuk memperdengarkan bahwa kalimat yang pertama kali itu, kalimat azan itu
itu saya tidak pernah mendapatkan buktinya. Karena biasanya habis lahiran itu dibersihkan dulu badannya gitu kan, kemudian ditepak-tepak badannya, kemudian ya perawat itu yang bicara banyak di situ. Oh nggak nangis, ayo kamu nangis dan yang lainnya. Maka kalau begitu, itu yang terdengar pertama kali bukan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Maka ini pun terbantahkan secara akal, ya. Atau misalkan sebagai tanda bahwa sebagai kalimat akhir yang ia dengar dari dunia ini pun apa? Azan. Sehingga ketika mayat baru dimakamkan, ya, baru mau ditutup dengan apa? Ya, dengan papan dan lain-lain baru diazankan. Ini pun terbantahkan secara akal. Karena tidak lagi di suara yang terakhir. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena bisa jadi suara orang yang bawa cangkul, suara cangkul itu juga didengar oleh si mayat ini, gitu kan. Bahkan terkadang orang yang berada di atas kuburan yang sambil bercanda terkadang gitu ya. Atau mungkin iba, empati tapi sambil agak sedikit apa? Ya bercanda gitu. Semalam baru ngopi kok mas saya kok meninggal gitu. Ya. Empati tapi sedikit meledek. Ya kan? Itu suara itulah yang terdengar. Bukan suara apa? Suara azan. Jadi ketika sebuah syariat itu tidak difungsikan sebagai tujuan daripada pembelakuan syariat tersebut, pasti terjadi penyimpangan. Nah, ini berkaitan dengan masalah azan. Untuk itulah, karena azan itu adalah bagian daripada syariat yang mulia, bahkan sebagai tanda bahwa di negara tersebut, di wilayah tersebut ada seorang muslim, karena terdengar suara azannya, maka berazan itu memiliki adab-adabnya. Seorang muslim harus berpegang teguh kepada adab-adab azan tersebut. Adab yang pertama, an-niyatus salihah. Niat yang benar, niat yang saleh. Bi ayyabtaghiyal muadzinu bi adzanihi wajhallahi tabaraka wa ta'ala. Seorang muazin dalam azannya harus diniatkan pertama kali itu adalah untuk mendapatkan wajah Allah Jalla wa Ala. Wa yaltamisu minhu thawab, untuk mendapatkan pahala. Jadi bukan tujuannya apa? Biar suaranya terdengar oleh calon mertua, misalkan. Ya. Ada seorang ikhwah cerita kepada saya, Ustaz, anak mau nazar, tapi qadarullah datang ke tempat akhwat itu jam 11. Nah, baru ngobrol sebentar, kira-kiranya udah mau masuk waktu zuhur. Akhirnya saya minta izin untuk ke masjid. Di masjid nggak ada yang azan, hanya ada, mohon maaf, yang membantu membersihkan masjid. Tapi saya minta, saya yang azan ke bapak. Kamu siapa? Saya calon menantunya Pak ini. Langsung dikenalkan, saya calon menantunya bapak Fulan. Azan dia tuh. Azan. Habis azan selesai ini, karena calon mertuanya sudah datang, dia nggak berani komat. Tapi mertuanya tanya, tadi siapa yang azan gitu? Oh, saya. Saya yang azan. Tambah lagi mertuanya, oh, Masya Allah suaranya bagus. Wah, sudah mengembang telinganya. Ya kan? Gangguan-gangguan itu selalu ada, ya kan? Maka apa? Dalam azan itu betul-betul yang pertama harus tanamkan ayat taqiyya wajhallah wa yaltamisal ajr. Mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala dan mencari pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatlub al-adhana li ajli 'aradi min ad-dunya karrati bisyahri aw tam'an fi sakanil muadzin aw naili manzilatin ijtima'iyyah. Tidak boleh seorang muazin, ya, muazin itu dijadikan profesi untuk mendapatkan gaji bulanan. Ya. Ini sekarang banyak kan kadang seperti itu. Ya, jadi saya tugas Anda apa gitu? Seorang dari kampung pergi ke Jakarta, kemudian apa? Ya tinggal di masjid. Tugasnya azan. Pulang-pulang orang tua keluarganya nanya, pekerjaannya
bekerja di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Profesi saya adalah muazzin. Dan saya digaji gitu. Nah, itu. Pada problem masalah saya digaji itu yang jadi masalah. Ya kan? Autom anfisakanil muadzin, atau dia ingin mendapatkan apa? Satu tempat tinggal sebagai muazzin. Au naili manzilatin ijtima'iyyatin, atau untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di masyarakat, tingkat sosial. Ya. Barangkali satu kisah yang pernah disampaikan oleh seorang ulama Ahlussunnah, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini di Mesir. Ada seorang muazzin, suaranya sangat bagus, dan dia berazan. Masjid itu lantai 2 atau lantai 3. Dia berazan di lantai yang paling atas. Ketika dia nengok ke bawah, ya, maka begitu jarak yang cukup tinggi dari lantai 3 ke bawah tersebut. Di sekitar masjid tersebut hidup beberapa perumahan orang-orang Kristen Koptik atau Kristen Kipti. Di antara mereka ada, ketika setiap kali dia azan, itu ada beberapa anak gadis yang lewat. Ketika muazzin itu dia melihat ke bawah, maka tertarik hatinya kepada seorang gadis yang lewat di situ. Habis azan dia keluar dari masjid, dia cari. Enggak ketemu hari itu. Dia azan lagi. Jika azan lagi, sekian kali azan, dia sambil azan dia nengok lagi ke bawah. Dan sambil azan, ya, kemudian azan selesai satu fakrah itu, satu Allahu Akbar, dia dan ke bawah. Dia lihat rumahnya kemana gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, oh masih depan pintu, oh berarti itu rumahnya. Habis azan dia turun karena itu yakin rumahnya. Maka dia datangi rumah tersebut. Setelah dia datangi rumah tersebut, ternyata setelah ditanya, dia agamanya Kristen Kipti atau Kristen Koptik. Maka dia mengatakan, getaran azan saya itu setiap harinya itu hampir sama seperti saya bergetar ketika melihat wajah kamu. Maka saya ingin melamar kamu. Kata putrinya tersebut, anak gadis tersebut, saya tidak bisa menentukan kecuali ayah saya. Bapaknya keluar. Ketika bapak keluarnya, kenapa kamu, apa ini kegiatannya? Oh, saya semua azan ini di masjid ini. Saya lihat putri bapak setiap kali saya azan, saya lihat. Oh gitu. Boleh menikahi anak saya, tapi syaratnya satu, yaitu apa? Berhenti azan dan keluar dari Islam. Boleh saya akan nikahkan anak saya dengan Anda. Karena begitu dia hatinya sudah begitu cinta kepada wanita ini, maka apa? Dia pun ya mengiyakan, ya saya akan keluar dari Islam, tapi saya akan naik ke atas dulu untuk izin kepada para pengurus. Naik ke atas. Ketika naik ke atas kepleset, dia sampai terjatuh keluar dari lantai 3 dan meninggal. Apa yang terjadi? Pertama dia kufur, ya karena dia murtad. Yang kedua, anak gadisnya dapat nggak? Tidak dapat sama sekali. Ini terjadi kejadian nyata di Mesir. Ya, diceritakan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Maka bahaya kalau seseorang melaksanakan satu ibadah yang kemudian dia tidak ikhlas dan tidak dalam rangka mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang muazzin hendaknya dia terpanggil sendirinya dengan memiliki suara yang bagus. Dia ingin apa? Dia ingin memantapkan syiarnya, ikut serta mensyiarkan Islam. Adapun ketika misalkan dia diberikan satu penghargaan dari masjid itu, diterima. Tapi tidak boleh bagi dia itu apa? Tarkan. Anda meminta gaji berapa? Ya saya kalau nggak 1,5 juta saya nggak terima. Suara saya ini juga latihannya mahal. Setiap hari saya harus makan apa tuh? Makan lada putih diemut gitu kan, biar suaranya bening. Besoknya saya harus ke apa tuh? Ke herbal, burak dan yang lainnya. Wah ini pengobatannya lumayan. Jadi ya saya 1,5 juta lah setiap bulan. Ini nggak boleh. Ya. Muazzin tidak boleh diprofesikan. Terpanggil dengan sendirinya bahwa dia sama-sama menegakkan syiar Islam.
Tapi kalau misalkan kemudian karena dialah yang memiliki keluasan waktu di tempat tersebut dan suaranya bagus sehingga pihak masjid pun dia senang dan meminta kepada dirinya untuk apa? Untuk menjadi muazin tersebut, dan kemudian pihak masjid memberikan ala kadarnya, maka boleh diterima. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai sumber penghasilan, nggak boleh. Ya. Begitupun tempat tinggal. Kalau dia mensyaratkan saya mau jadi azan asal tempat tinggal saya ada, entah di kontrakan atau apa, pokoknya saya ada tempat tinggalnya. Ya, ini pun tidak diperbolehkan. Berkaitan dengan keutamaan seorang muazin ketika dia memiliki niat yang saleh, niat yang baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan berazan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu an, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, al-muadzdzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muazin itu adalah orang-orang yang akan Allah karuniakan leher yang panjang pada hari kiamat nanti. Leher yang jenjang sebagai tanda bahwa dia itu adalah apa? Dia adalah seorang muazin. Dan dia akan masuk bersama para orang-orang yang muazin. Ya, sekelompok orang muazin mereka akan dulu, dan Allah membedakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadza Rasulullah alaihi wasallam min iltimasi dunya bil adzan. Rasulullah menegaskan, ya, dan mengingatkan tidak boleh seorang muazin mencari dunia dengan azannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman ibni Abil As, "Wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adanihi ajra." Carilah seorang muazin di masjid Anda itu, tapi apa? La ya'khudh ala adanihi ajra. Hendaknya tidak boleh, ya. Hendaklah dia tidak boleh mengambil upah dari apa? Dari azannya. Ya. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh mengambil upah itu adalah ketika dia mentarifkan tadi. Tapi kalau mungkin sebagaimana tadi hadiah dari masjid ataupun yang lainnya, memang dia tidak diminta, dia tidak meminta sama sekali, tidak ada harapan sama sekali. Tapi ketika misalkan ya kaum muslimin memberikan hadiah kepada dia dan yang lainnya, maka boleh. Ya. Fahada isyaratun, ini menjadi satu isyarat ila anna al-muadzin yanbaghi lahu al-ihtisab fi adhani. Seorang muazin seyogianya dia mencari pahala dengan azannya. Wa in jawaza ba'dul ulama, meskipun di sini saya katakan meskipun sebagian para ulama membolehkan ayat ulama yufriduhu lahu waliyul amri liqa al-ihtibasi 'ala al-adhan. Ya. Meskipun sebagian para ulama membolehkan, maka tadi saya katakan membolehkan untuk mengambil apa? Mengambil upah. Mengkompromikan antara dua hadis yang membolehkan dan yang tidak membolehkan adalah yang tidak diperbolehkan itu adalah satu menjadikan dia itu profesi, yang kedua dia mentarifkan. Itu yang nggak boleh. Maka ini bagi para muazin itu berhati-hati dalam masalah ini. Ustaz, kami kan ini yang kumpul di sini tidak semua muazin sebagai ilmu. Bukan berarti bahwa nasihat ini diberikan hanya kepada muazin satu orang, dua orang dalam satu masjid. Tapi mungkin antum akan memiliki masjid atau yang lainnya, kita penting untuk mendapatkan masalah ini. Adab yang kedua, ta'ahudul waqt. Ta'ahudu al-waqti, yaitu menjaga waktu. Karena seorang muazin itu dia memiliki apa? Ya, memiliki satu kesempatan dan juga resiko yang tinggi. Dia azan sebelum waktunya, orang sholat, maka nggak sah sholatnya. Ya kan? Ada seorang ikhwan, dia tidur ba'da zuhur, tiba-tiba dia bangun jam 2. Dia seorang muazin, tanpa melihat jam langsung lari ke masjid, dia start azan dia. Asarnya jam 3 lewat 10 menit. Jam 2 dia sudah apa? Sudah azan. Semangat dia. Orang kaget, kok jam 2 sudah azan? Ada apa ini? Maka semua orang akan mendengarkan azan ini. Dan ini pernah terjadi di ma'had kita. Ya, tadi saya cerita
ceritakan pernah muazin azan jam 2 untuk azan sholat asar. Ternyata selidik demi selidik, dia itu habis zuhur langsung tidur, belum sempat makan, belum sempat apa, karena dia mendapatkan tugas tidak boleh telat dalam azan, maka azan jam 2. Semua orang kaget. Ya, bahkan anak-anak yang baru mau tidur habis makan siang, kok azan lagi? Baru turun dari masjid, makan siang, kok suruh ke masjid lagi? Nah, ini adalah apa? Resikonya. Maka apa? Seorang muazin dia wajib menjaga, mengetahui ini hari ini azannya itu jam berapa, ya, atau waktunya kapan. Pergeseran dari waktu itu dia harus diketahui oleh seorang muazin. Karena salah-salah dia azan sebelum waktunya, kemudian orang berdatangan untuk sholat, maka tidak sah dia sholatnya. Kalau tiba-tiba ada sholat yang belum masuk waktunya. Ya, contoh misalkan apa? Mungkin kalau bagi kaum ikhwan yang dia pergi ke masjid, mungkin ada masa tunggu, sehingga ketika masa tunggu itu iqamatnya pas masuk waktu sholat. Saya katakan, bagaimana dengan para ummahat yang di rumah? Yang terkadang baru dengar azan, langsung dia apa? Sholat. Nah, berarti dia sholat tidak pada waktunya. Wa yutabi'uhu wa yahris alaihi fi waqti fa innahu aminun ala sholatin nas. Karena dia itu menjaga sholatnya manusia. Ya. Bahkan bukan sholat saja, wa fitrihim, buka puasa juga, wa sahurihim, sahur mereka juga. Karena orang kalau sudah azan masih makan sahur juga nggak boleh, ya kan? Dia tidak diperbolehkan. Dalam hadis mursal, ya, hadis yang sampai kepada para tabi'in, Rasulullah, hadis dari yang sampai kepada tabi'in di sini yang dijelaskan oleh atau dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Al-mu'adzinuna umana'ul muslimina ala salatihim wa hajatihim. Para muazzin itu adalah orang-orang yang diamanahkan untuk menjaga sholatnya kaum muslimin dan juga segala macam hajatnya kaum muslimin. Apa yang dimaksudkan dengan hajatihim? Hajat dan keperluan kaum muslimin. Banyak orang yang mau bepergian itu dia melihatnya kepada apa? Waktu sholat. Ya, kalau saya mau pergi jam 11, tanggung sebentar lagi zuhur. Akan lebih enak kita sholat dulu baru pergi. Ya. Ada orang dia mengatakan bahwa saya pergi jam 10. Kemudian di tengah jalan memiliki kesulitan. Saya nanti mau jamak saja di sholat asar dengan jamak, ya, misalkan dengan jamak takhir misalkan. Itu semuanya berpatokan dengan waktu sholat. Kalau muazin tidak memperhatikan waktu sholat, maka akan banyak sekali hajat dari kaum muslimin itu yang terabaikan di situ. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abi Mahdhurah, al-mu'adzinuna umana'ul muslimin ala fitrihim wa sahurihim. Seorang muazin atau para muazin itu adalah orang-orang mendapatkan amanah untuk menjaga waktu buka puasanya kaum muslimin dan juga waktu sahurnya kaum muslimin. Maka ini harus senantiasa seorang muazin memiliki adab untuk melihat waktu. Jangan sampai dia lepas waktunya, baik sebelum atau dia waktunya mundur terlalu lama. Ya, waktunya mundur terlalu lama. Yang lain sudah azan semuanya, dia telat sampai 20 menit. Ada yang mengatakan, Ustaz kan nggak apa-apa, lebih baik telat daripada apa? Daripada mendahului. Kalau mendahului waktu sholat orang bisa batal atau bisa tidak sah sholatnya. Kita katakan enggak seperti itu. Tetap azan harus pada waktunya. Karena kalau dia azan setelah waktu, ya kan, setelah waktunya, ini juga orang mengakhirkan waktu mengakhirkan sholat di awal waktu. Karena sholat itu bukan di saat azan, tapi di awal waktu.